Jauh di dalam lebatnya hutan Kalimantan, ada sebuah legenda yang sampai sekarang masih sering dibisikkan. Dan biasanya sih sambil bergidik ngeri. Ini bukan dongeng biasa loh, ini adalah kisah tentang makhluk mengerikan yang terlahir dari sebuah obsesi akan kecantikan abadi. Coba deh bayangin, malam hari sunyi senyap, tiba-tiba ada kepala manusia terbang melintasi desa. Tapi ini bukan cuma kepala, organ-organ dalamnya ikut menjuntai sambil mencari mangsa. Kedengarannya emang kayak mimpi buruk ya, tapi bagi sebagian masyarakat di pedalaman Kalimantan, ini adalah teror yang nyata. Nah, makhluk inilah yang dikenal sebagai kuyang. Oke, kita coba pahami dulu ya. Yang bikin kuyang ini super ngeri itu adalah dia bukan makhluk gaib dari sananya. Dia itu berawal dari manusia biasa. Seorang wanita yang karena satu dan lain hal menempuh jalan gelap. Cerita ini dimulai ratusan tahun yang lalu di sebuah desa terpencil di Kalimantan. Tokoh utama kita adalah seorang gadis yang kecantikannya, wah, bukan main. Tapi kecantikannya inilah yang jadi awal dari kutukannya. Namanya Ratna. Jadi si Ratna ini ya ampun cantik banget. Tapi dia punya ketakutan yang luar biasa. Dia tuh parno banget membayangkan dirinya jadi tua, keriput, dan pesonanya hilang. Nah, rasa takut inilah yang akhirnya mendorong dia untuk nekat mencari cara apapun untuk tetap awet muda, termasuk cara-cara terlarang. Rasa penasarannya ini akhirnya membawa Ratna bertemu dengan seorang dukun tua yang terkenal sakti, tapi juga ditakuti karena, ya, dia mainannya ilmu hitam. Disinilah Ratna membuat sebuah keputusan yang mengubah takdirnya untuk selamanya. Si dukun ngasih 3 syarat awal. Pertama, ritual ini harus jadi rahasia besar. Kedua, setiap malam harus minum ramuan yang rasanya, ya ampun, pahit dan menjijikan. Ketiga, hindari matahari untuk sementara waktu. Kedengarannya enteng kan? Buat Ratna ini sih kekil. Tanpa pikir panjang, dia langsung setuju. Tapi si dukun sempat ngasih peringatan yang agak bikin merinding. Dia bilang, harga yang harus kau bayar sangat besar. Ratna yang udah dibutakan sama ambisinya nggak terlalu peduli. Dia nggak sadar kalau harga yang dimaksud itu bukan harta, tapi sesuatu yang jauh lebih mahal, kemanusiaannya. Awalnya ritualnya berhasil. Ratna makin cantik, kulitnya makin kencang, seolah-olah waktu berhenti buat dia. Tapi, selalu ada tapinya kan? Tibalah saatnya untuk membayar harga yang sesungguhnya. Pembayaran yang mengubahnya dari seorang gadis idaman menjadi monster yang ditakuti. Dan inilah titik baliknya. Bayaran untuk kecantikan abadinya ternyata bukan emas atau permata, tapi darah. Tepatnya, darah segar bayi yang baru lahir. Di momen inilah, saat ia meminum mangkuk darah pertamanya, jiwa manusia dalam diri Ratna mulai terkikis habis. Coba deh kita lihat perbandingannya, jauh banget. Dari yang tadinya dipuji-puji karena kecantikannya, sekarang jadi sosok yang bikin semua orang lari ketakutan. Dari yang tadinya dicari para pria, sekarang dia yang mencari mangsa karena haus darah. Dunianya pun terbalik, dari yang tadinya hidup di bawah sinar matahari, sekarang dia jadi pemburu di kegelapan malam. Perubahan ini nggak terjadi dalam semalam loh, butuh waktu bertahun-tahun buat Ratna sampai ke titik ini. Awalnya dia berhasil nyembunyiin rahasianya, tapi lama-kelamaan warga desa mulai curiga. Kok aneh ya, banyak bayi yang sakit misterius, terus meninggal dengan tubuh pucat pasi, seolah kehabisan darah. Sampai akhirnya, pada suatu malam, seorang pemuda yang pemberani nekat ngikutin Ratna diam-diam. Dan apa yang dia lihat, wah itu benar-benar di luar nalar. Dia melihat dengan mata kepananya sendiri, kepala Ratna lepas dari tubuhnya dan terbang. Sejak saat itu, rahasia terbesarnya pun terbongkar dan warga desa yang marah dan ketakutan langsung mengusirnya. Nah, setelah diusir, Ratna yang sekarang udah jadi kuyang sepenuhnya malah jadi ancaman yang lebih besar. Tapi, setiap ada kejahatan besar, biasanya akan muncul pahlawannya kan? Disinilah muncul seorang dukun sakti dari aliran putih, namanya Jayabuana. Jayabuana ini paham, kuyang itu bukan lagi manusia. Dia adalah manifestasi dari perjanjian gelap yang harus diputus. Jadi, dia pun memulai perjalanan spiritualnya. Dia bertapa, memohon petunjuk dari para leluhur untuk menemukan cara mengalahkan makhluk yang sangat kuat ini. Dari pertapaannya, Jayabuana mendapatkan petunjuk. Ada 3 senjata mistis yang harus dia siapkan. Pertama, cermin suci buat menunjukkan wujud asli kuyang yang mengerikan.
Kedua, api suci dari kayu gaharu yang asapnya bisa menyakiti roh jahat. Dan ketiga, mantra suci untuk memutus kekuatannya dari sumbernya. Dan pertarungan puncaknya pun dimulai. Kali ini warga desa nggak lari ketakutan lagi. Dipimpin oleh Jayabwana, mereka maju dengan obor ngepung si Kuyang di dalam lingkaran api suci. Kuyang menjerit melengking, marah dan kesakitan. Di tengah pertarungan sengit, Jayabwana teringat petunjuk kunci. Kelemahan terbesar Kuyang adalah tubuh aslinya. Selama tubuhnya masih ada, dia nggak bisa benar-benar musnah. Langsung deh, Jayabwana nyuruh para pemuda paling berani buat menyebar dan mencari. Dan akhirnya, di sebuah gua yang bau busuk, mereka menemukannya. Tubuh Kakuratna yang tanpa kepala. Inilah momen penentuannya. Begitu tubuh itu disulut dengan api suci, kepala Kuyang yang lagi terperangkap di desa langsung menjerit dengan rintihan yang luar biasa. Seketika itu juga, kekuatannya terkuras habis, wujud terbangnya jatuh ke tanah dan lenyap menjadi asap hitam pekat. Teror Kuyang di desa itu memang sudah berakhir. Tapi ceritanya, wah, itu justru baru dimulai. Kekalahannya malah melahirkan sebuah legenda abadi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah peringatan. Soalnya sebelum benar-benar musnah, Kuyang sempat meneriakkan sebuah ramalan yang mengerikan. Dia bilang, kutukannya nggak akan pernah berakhir. Selama masih ada manusia yang serakah dan rela bersekutu dengan kegelapan demi keinginan pribadi, Kuyang akan selalu ada dalam wujud yang lain. Dan warisannya ini memang terus hidup sampai sekarang. Kisah Kuyang jadi semacam pelajaran moral tentang bahaya keangkuhan. Cerita ini juga melahirkan berbagai ritual, kayak menaruh gunting atau bawang putih di dekat bayi untuk melindunginya. Dan tentu saja jadi cerita horor paling efektif buat bikin anak-anak nggak keluyuran malam-malam. Jadi pada akhirnya, apa sih sebenarnya Kuyang itu? Apa dia cuma hantu dari cerita lama? Atau jangan-jangan dia adalah sebuah cermin? Cermin yang ngingetin kita semua bahwa obsesi, keangkuhan, dan keinginan untuk melawan takdir adalah benih-benih kegelapan yang sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan kan?